Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Suasana mencekam sepertinya masih terus terjadi di Indonesia, teman-teman. Tidak hanya di kawasan ibu kota Jakarta, tapi kota-kota besar lainnya seperti Surabaya, Makassar, Yogyakarta, masih banyak sekali warga yang melakukan aksi demonstrasi dan tidak sedikit berujung pada kerusakan fasilitas-fasilitas umum. Bahkan juga seperti kalian tahu, semalam kita luar biasa kaget, terutama aku pribadi. Karena apa? Aku pikir hanya Ahmad Saroni saja yang merupakan anggota DPR RI yang rumahnya itu diacak-acak aja. Ternyata juga dilakukan penjarahan. Setelah itu tidak berhenti, anggota DPR RI lainnya seperti Uya Kuya, kemudian Eko Patrio, Nafa Urbach, juga sama. Rumahnya didatangi massa, kemudian dilakukan penjarahan serta pengrusakan di sana. Terlebih lagi, Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani rumahnya pun yang di kawasan Bintaro nggak luput dari massa yang menjarah di sana. Dan saat ini tempat-tempat kediaman mereka sedang dijaga oleh pihak terkait antara TNI dan juga polisi. Nah, untuk hari ini, baru aja beberapa menit yang lalu, Presiden Prabowo Subianto memberikan statement terbarunya ke masyarakat setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin partai politik, kemudian juga pemimpin tokoh agama, serta kabinetnya. Ada beberapa hal yang disampaikan. Apakah ini sudah memenuhi keinginan dari para demonstran? Kita coba bahas poinnya satu persatu. Tetapi sebelum kita bahas poin-poin tersebut, menurut aku hanya perlu digarisbawahi. Aksi demonstrasi ini sebenarnya bukan cuma dipicu oleh satu atau dua hal saja. Ya mungkin ada oknum-oknum pejabat DPR ya yang dinilai itu tidak sensitif. Tapi ini adalah akumulasi dari kekecewaan masyarakat dengan banyaknya kebijakan pemerintah di berbagai bidang yang kesannya itu tidak berpihak kepada rakyat. Nah, oknum-oknum tadi itu hanyalah sebagai pencetusnya saja. Oke, poin yang pertama disampaikan dari Presiden Prabowo ini adalah begini, pencabutan besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan DPR ke luar negeri. Ini adalah bagian yang sangat aku apresiasi sekali karena tunjangan anggota DPR ini sebenarnya bukan cuman secara resmi disampaikan oleh Presiden Prabowo. Sebelumnya pun juga ada Puan Maharani, Ketua DPR, waktu diwawancara oleh media beberapa hari yang lalu pada saat melayat ke kediamannya korban Afan ya di sana mengatakan dengan tegas bahwa tunjangan rumah DPR yang besarnya adalah 50 juta rupiah per anggota itu hanya sampai bulan Oktober saja. Tetapi di sini ditegaskan menurut Presiden Prabowo akan dilakukan pencabutan besaran tunjangan anggota DPR. Gajinya akan disesuaikan, dengan bahasa kasarnya adalah diturunkan. Dan untuk kunjungan DPR ke luar negeri, ini akan dihentikan terlebih dulu. Karena jelas ini mencederai rasa keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Apalagi dengan segala hormat, kan kesannya sekarang itu pajak di Indonesia tuh kita tangkap di masyarakat, semua orang tuh kayaknya dipajakin gitu. Sampai orang yang gajinya aja paling cuman 3 jutaan, 4 jutaan, itu aja dipajakin. Tetapi anggota DPR atau pejabat lainnya yang gajinya bukan sekedar juta-jutaan, tapi sudah mungkin menyentuh angka ratusan juta lebih gitu. Kalau di total-total mungkin miliaran kali ya pendapatan mereka dalam setahun. Itu aja mereka yang boleh dibilang adalah lapisan atasnya Indonesia, orang yang menerima gaji yang super fantastis, pajaknya aja ditanggung sama negara. Tapi orang-orang yang pas-pasan, pajaknya aja harus dibayar. Dan itu kayaknya dikejar-kejar terus sama pemerintah. Ini salah satu hal yang ngebuat masyarakat itu, kok begini banget ya hidup di Indonesia. Kalau pajak kembali ke masyarakat lagi dengan fasilitas yang baik, pelayanan yang oke, nggak masalah lah. Tapi kan ini kita tahu ya, banyak kebocoran yang diduga adalah akibat korupsi yang terjadi di mana-mana. Lantas bagaimana nih dengan para anggota DPR RI yang menjadi salah satu kontroversi, kesannya mereka tuh nggak bisa ngejaga mulutnya, menyakiti masyarakat kecil, terlepas itu benar atau salah, karena ada beberapa video-video misalnya kayak di Uya Kuya teman-teman. Ada beberapa video Uya Kuya yang lagi joget-joget, itu sebenarnya adalah video lama, tetapi dinarasikan kayak mengejek masyarakat. Tetapi itu adalah hanya bagian kecil. Uya Kuya pun mengakui bahwa ada beberapa statement-statement dia yang dia minta maaf karena dinilai sudah menyakiti masyarakat. Begitupun juga dengan Eko Patrio, Nafa Urbach, juga sudah
meminta maaf. Dan hasil keputusan dari Sekjen Partai Nasdem dan juga Wakil Ketua Umum PAN, karena mereka itu berasal dari dua partai politik ini, dikatakan dengan tegas bahwa menonaktifkan Nafa Urbach dan juga Ahmad Syaroni ya sebagai anggota DPR RI. Sementara untuk dua orang anggota DPR lainnya atas nama Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio dan juga Surya Utama atau Uya Kuya juga dinonaktifkan sebagai anggota DPR RI per Senin 1 September 2025. Dan ini adalah hasil dari pertemuannya Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah pimpinan partai politik, baik yang timnya ataupun juga yang kontra. Dan semuanya sepertinya dirangkul. Bagian berikutnya juga yang disampaikan dalam pidato kenegaraan ini adalah terkait dengan kebijakan. Nah, ini kebijakan apa? Kebijakan yang ingin dicabut oleh DPR nanti akan didiskusikan dengan kelompok-kelompok perwakilan masyarakat dari mahasiswa atau dari berbagai macam elemen masyarakat. Sebenarnya kita nggak minta yang aneh-aneh ya. Kita pengen adalah terkait dengan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Itu loh, sudah dikatakan oleh Pak Mahfud MD, mantan Menko Polhukam kita, jejak digital menunjukkan bahwa Pak Jokowi itu mengatakan juga RUU Perampasan Aset itu sudah diserahkan ke DPR, tetapi DPR-nya yang tidak mau mengesahkan gitu. Jadi sebenarnya RUU-nya sudah ada, tetapi keinginan dari DPR-nya kenapa tidak disahkan gitu. Jadi mungkin kesannya kan DPR itu hanya mau mengesahkan undang-undang yang sepertinya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu, tapi tidak berpihak kepada rakyat. Pasti DPR mengatakan tidak mungkin, kami adalah perwakilan masyarakat A, B, C, dan D. Tapi kita lihat sekarang masyarakat begitu marah. Karena ini adalah akumulasi Pak, bukan cuman hanya gara-gara joget-joget dan sebagainya. Jelas itu adalah salah satu pemicunya. Mudah-mudahan ya di acara 17-an Agustus tahun depan, tolong Bapak hilangkanlah acara joget-joget yang ada di gedung DPR. Itu yang pertama. Yang kedua, bahkan untuk acara joget-joget yang di Istana Negara untuk perayaan 17-an, aku rasa juga lebih baik dihilangkan, Pak, karena banyak mudorotnya begitu loh. Jadi kita paham, kalau mau joget-joget mungkin di acara tertutup aja, karena dengan joget-jogetnya kalian itu, masyarakat Indonesia yang masih banyak berada di bawah garis kemiskinan sebenarnya, itu ngerasa ya Allah ini ya udah ngebayar pajak, dari segala hal kayak dipajakin, kita terima gaji, bayar pajak. Kita mau beli makan, bayar pajak. Tempat tinggal, PBB, semuanya bayar pajak. Tapi mereka yang menikmati pajak kesannya kayak mengece gitu loh. Dengan banyaknya statement-statement, terutama dari oknum-oknum yang rumahnya disatroni oleh para massa malam tadi, teman-teman. Kemudian juga ada satu statement yang ini cukup tegas ya, aku harus mengingatkan kepada masyarakat karena Presiden Prabowo itu memerintahkan Polri dan juga TNI ini sepertinya untuk menindak tegas mereka-mereka yang merusak fasilitas umum dan menjarah rumah-rumah. Karena itu adalah pelanggaran hukum. Menurut aku, ya, aku harus mengakui ini adalah pelanggaran hukum. Tetapi apakah pure itu dilakukan oleh para aksi demonstran? Menurut aku, sepertinya sudah ada yang ditunggangi, teman-teman. Ini jelas adalah pelanggaran hukum. Tetapi aku takutnya ada orang yang dimanfaatkan karena ekonomi masyarakat Indonesia itu kan mayoritas juga berada di kalangan yang pas-pasan ke bawah gitu loh. Jadi ada barang-barang mewah kayaknya mau mengambil. Tapi aku yakin kalau seandainya tuntutan dari masyarakat itu sudah dikabulkan, Pak, aku yakin sudah tidak ada lagi yang demonstrasi. Kalau masih ada yang demo setelah tuntutannya dikabulkan, bahkan demonya juga anarkis, aku sangat mendukung bahwa polisi menindak tegas orang tersebut tidak hanya secara fisik, tapi juga secara pidana. Artinya, mereka adalah perusuhnya. Karena aku yakin teman-teman yang demo murni di lapangan tidak mungkin melakukan hal demikian. Nah, kemudian ada satu statement disampaikan dari Pak Prabowo adalah Indonesia sudah diambang kebangkitan. Jangan mau diadu domba. Aduh, aku paham sebagai seorang pemimpin harus menumbuhkan rasa optimisme ya kepada masyarakat. Cuman optimisme dan denial kok agak sedikit tipis bedanya gitu. Bagi aku pribadi, apakah Indonesia sudah diambang kebangkitan? Mohon maaf Bapak, masih sangat jauh sekali karena kita lihat dari undang-undangnya aja Pak.
negara kita tuh kan utamanya masalahnya adalah korupsi. Rancangan undang-undang perampasan aset aja dari zamannya Pak Jokowi udah berapa tahun yang lalu, sampai sekarang nggak kelar-kelar. Boro-boro mau kita menjadi negara maju. Karena apa-apa? Kita lihat di negara Singapura ya, negara yang paling dekat sama Indonesia, yang dikategorikan juga sebagai negara maju. Tingkat korupsinya kecil banget, Pak. Dan negara-negara yang ekonominya maju, rata-rata tingkat korupsinya tuh nyaris 0%. Tetapi Indonesia selama korupsinya masih banyak banget, jangan harap jadi negara maju. Masyarakatnya tidak cemburu sosial aja, itu udah hebat banget. Nah, terkait dengan isu lainnya, dengan Sri Mulyani, ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa Ibu Sri sepertinya mengundurkan diri sebagai Menteri Keuangan. Sebenarnya isu ini sudah muncul sejak beberapa bulan yang lalu. Aku paham ini, banyak masyarakat sekarang itu yang kesannya begitu sebel ya dengan Bu Sri Mulyani, ya karena sebagai Menteri Keuangan dari perpajakan, yang citranya di masyarakat itu kesannya adalah bahwa orang Indonesia tuh pokoknya semuanya dipajakin. Padahal gajinya juga pas-pasan banget, tetap aja harus bayar pajak. Mau beli makan, mau beli baju, mau apapun semuanya dipajakin. Jadi kesannya kayak semena-mena gitu. Padahal yang namanya seorang menteri adalah pembantu dari presiden. Aku yakin sekali tidak bermaksud membela Ibu Sri Mulyani. Yang dilakukan beliau adalah juga karena ya perintah dari atasannya juga, which is Pak Prabowo. Karena anggaran strategi-strategi kebijakan dari pemerintah Prabowo ini membutuhkan dana. Dananya dari ya pajak, dan 80-an% anggaran pendapatan belanja negara kita itu berasal dari pajak masyarakat. Sisanya yang mungkin sekitar belasan persen itu berasal dari tambang, bea cukai, dan sebagainya. Bahkan tambangnya aja itu nggak nyampe 10% loh kontribusi ke APBN kita. Padahal Mahfud MD, mantan Menko Polhukam kita, pernah berkata dengan tegas, kalau korupsi di pertambangan Indonesia itu bisa diberantas, setiap kepala di Indonesia bisa mendapatkan 20 juta per bulan. Mana kreativitasnya? Coba dong, yang dikejar-kejar itu orang yang atas gitu, jangan yang kelas menengah yang gaji 4 juta, 5 juta, punya keluarga, itu terus yang dikejar-kejar. Jadi inilah yang ngerasa kayak masyarakat Indonesia tuh, ini beneran nggak sih negara kita mengayomi atau nggak? Tapi jujur, teman-teman, aku tidak setuju jika terus ada yang namanya penjarahan dan juga perusakan fasilitas umum, karena perusakan fasilitas umum itu adalah dibayarnya juga sama pajak negara. Tetapi aku terus mendukung masyarakat Indonesia yang saat ini terus berdemonstrasi untuk terus menyampaikan aspirasinya. Tetapi hati-hati, masalah utama kita kan tujuannya apa sih? Pertama, ya tentang terkait dengan anggota DPR yang penghasilan terlalu fantastis yang ngebuat kecemburuan sosial. Ini sudah diwujudkan oleh Pak Prabowo, dan juga terkait dengan apa lagi yang sudah diwujudkan? Ya, tunjangan DPR lah terutama, dan juga pencopotan beberapa anggota DPR yang dinilai itu tidak sensitif terhadap masyarakat. Tetapi terkait dengan undang-undang perampasan aset, sepertinya belum disentuh oleh Pak Prabowo. Apakah ini cukup memuaskan masyarakat? Secara pribadi aku belum mencapai titik puasnya, bukan untuk aku jadi kaya raya, enggak, tapi demi sila Indonesia ya, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa, apakah Presiden Prabowo dengan pidato ini bisa menenangkan aksi demonstrasi yang terjadi di Indonesia, atau sama seperti pidato yang pertama, malah justru semakin membuat panas dan semakin anarkis. Hati-hati teman-teman. Dan ada informasi yang mengatakan bahwa dengan tindak tegas ini katanya nanti akan didor begitu. Itu tidak benar ya. Aku sudah lihat videonya, memang betul ada statement aku lihat dari Kapolri yang mengatakan jangan sampai Makobrimob itu kebobolan. Kalau ada yang masuk, didor aja tapi dengan peluru karet. Jadi tolong juga, walaupun kita mengkritisi pemerintah, jangan kita berbohong untuk membuatnya jauh lebih heboh gitu. Jadi hati-hati kepada orang-orang yang mau adu domba juga. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.